That future. That future. That future. Yo, please hold the applause to the end of the ceremony. Let's go. Look around us, there ain't no fences, just bridges to the ears of the listeners. On deck, take a swing, sharper senses, looking for a weakness in the system. Finally, it's you and me, here shaking like a tambourine. We in this finally, both sides of the cemetery. Attention, people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo badhe ngucapaken sugeng ambal warsa dumateng SMA Muhammadiyah Setunggal Gresik. Harapane mugi-mugi SMA Muhammadiyah siji Gresik iso dadi sekolah sing luwih apik maneh, sing pastine unggul, lan kaya sekolah liyane sing pastine apik-apik kaya SMA Muhammadiyah siji Gresik. Mugi-mugi sekolah niki bakal nggawe generasi luwih akeh lan luwih unggul. Muga-muga Semam 1 sisan iso dadi sekolah sing inspiratif. Mugi tambah maju lan tetep jadi sing terbaik. Mugi-mugi tansah pinaringan sukses, cekap, tambah maju. Bapak, Ibu guru, serta rencang-rencang kula lan siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Gresik, mugi-mugi pinaringan wilujeng slamet. Happy 55 years Milad for Semam Gresik. I hope that Semam will be better in the future, more advances and all the best. This school will create more and more superior generation in the nation. Hope in these 45 years we can achieve more achievement and we can make this school great between the others. I hope Semam 1 can be more advanced, can be the best private school, can improve the facilities, got a lot of students, and can improve service, especially in the field of the technologies, so that Semam 1 can produce high performance students in the future. Semam 1 be the first. Uhani wa azamat tahiyya lil madrasati sanawiyatil Muhammadiyah al-Ula Gresik fi miladihal khamsa wa khamsina aman. Antakunal madrasatan jayyidatan wa masyhuratan fi Gresik wa fi Jawa Asyarqiyah. Semam 1 otak jumi umi dito gozaimasu. Semam 1 itsumo inovatif no gakko ni arimasu. Metode itsumo atarashi idea ga arimasu. うまくいけばムハマディアの一のここがよく一番なるです。愛してるSemam 1. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du.
Kepada yang terhormat Kepala SMA Muhammadiyah 1 Gresik, Bapak Ainul Mutakin SPMPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Muhammadiyah 1 Gresik, dan yang berbahagia adik-adik SMA Muhammadiyah 1 Gresik, beserta seluruh rekan-rekan alumni dan juga hadirin yang sudah hadir pada opening milad SMA Muhammadiyah 1 Gresik yang ke-55. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih dapat berjumpa meskipun via virtual di tengah pandemi Covid-19 dalam acara opening milad SMA Muhammadiyah 1 Gresik yang ke-55. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Ketiga kalinya senang sekali rasanya saya, Rosida Nadia, alumni SMA Muhammadiyah 1 Gresik, dipercaya untuk menjadi host pada hari ini di opening milad SMA Muhammadiyah 1 Gresik yang ke-55. Kita bareng-bareng dulu nih. Semam 1 Gresik, be the first. Oke, biar lebih semangat lagi, saya kali ini akan membacakan terlebih dahulu susunan acara. Ada acara apa sih di opening milad SMA Muhammadiyah 1 Gresik kali ini? Yang pertama kita akan mendengarkan kata-kata cinta dari Bapak Kepala SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Nanti akan dilanjutkan lagi, kita akan bersama-sama menyaksikan launching logo dari Infikes. Dan yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik SMA Muhammadiyah 1 Gresik, kita akan berbincang-bincang dengan dua alumni kebanggaan SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Dan yang terakhir adalah penutup. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan bersama-sama mendengarkan prakata dari Kepala SMA Muhammadiyah 1 Gresik kepada Bapak Ainul Mutakin SPMPD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang sangat saya hormati dan muliakan dan saya banggakan Bapak Ibu Guru karyawan SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Yang tentu juga saya banggakan dan saya cintai tentunya adalah anak-anakku serta didik SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Dan mungkin juga barangkali hadir alumni hari ini yang juga saya hormati. Dan lebih khusus kepada 3 alumni kita yang luar biasa. Yang pertama Mbak Rosida Nadia tadi sebagai MC. Kemudian ada Mbak Kanza yang luar biasa. Dan juga nanti ada Mas Afrizal yang ada di seberang sana, gitu ya. Alhamdulillah pada malam hari ini di tanggal 1 September 2020 di malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan Zoom meeting dalam rangka menandai milad SMA Muhammadiyah 1 Gresik yang ke-55. Mudah-mudahan di acara kita hari ini senantiasa diberikan Allah izinnya dan juga diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, satu tentu kita mari bersama-sama bersyukur di tanggal 1 September 2020 ini, SMA Muhammadiyah 1 Gresik masuk pada usianya yang ke-55 tahun. Kalau diukur untuk ukuran manusia tentu bukan ukuran yang muda, tentu sudah menjadi ukuran yang sangat dewasa. Gitu. Maka dari itu, ini tentu ada satu sisi SMA Muhammadiyah 1 Gresik adalah sekolah yang tentu punya pengalaman yang sangat banyak dalam ikut serta di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, di dalam rangka kita untuk telah melahirkan banyak alumni di segala bidang. Tetap satu sisi lagi tentu di banyak hal dinamika pendidikan juga semakin tinggi, semakin banyak. Maka dari itu perkenankan saya atas nama pribadi dan tentu seluruh keluarga besar SMA Muhammadiyah 1 Gresik, mari bersama-sama kita menyampaikan ucapan selamat milad ke-55 tahun untuk SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Dengan tentu doa yang perlu kita sampaikan. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di usianya 55 tahun ini
SMA Muhammadiyah 1 Gresik terus maju, kemudian terus berkarya, dan tentu tanpa henti bersama-sama berinovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat, khususnya bagi peserta didik di SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Nah, perkenankan pada malam hari ini saya ingin menyapa anak-anak sekalian dulu di masing-masing kelas. Nanti anak-anak silakan melambaikan tangan ya, supaya kita tahu bahwa malam hari ini kita bersama-sama memperingati, bersama-sama menandai lahirnya SMA Muhammadiyah 1 Gresik ke-55. Yang pertama saya ingin sapa untuk anak-anakku kelas 10 Ilmu Bahasa dan Budaya. Pak Zainal Arifin dan anak-anak silakan untuk melambaikan tangannya anak-anak sekalian. Luar biasa. Mbak Nadia ini salah satu alumni dari bahasa ini. Ini luar biasa ya. Kemudian saya sapa lagi kelas 10 IPA 1 Muhammadiyah Boarding School. Pak Ali Masyhad bersama anak-anak. Selamat malam. Assalamualaikum. Oke, kemudian kelas 10 IPA 2, kelas International Class Orientation, Pak Ahmad Akmal Rifki bersama anak-anak. Anak-anak sekaliannya. Oke, kemudian selanjutnya kelas 10 IPA 3. Mana? Bulani Rahmawati dan anak-anak sekalian. Kelas 10 IPA 3. Kemudian kelas 10 IPA 4, Ibu Rulita Akis dan anak-anak. Oke. Assalamualaikum semuanya. Kemudian kelas 10 IPS 1 adalah Pak Muhammad Taufal dan anak-anak. Oke, alhamdulillah. Kemudian kelas 10 IPS 2 Ibu Lili Hidayati dan anak-anak kelas 10 IPS 2. Oke. Oke, selamat bergabung anak-anak kelas 10 di SMA Muhammadiyah 1 Gresik meskipun belum pernah ketemu ya. Tetap sabar, kita belum pernah ketemu. Oke, selanjutnya naik ke kelas 11, saya sapa kelas 11 Ilmu Bahasa dan Budaya, Bu Yulia Dwi Putri dan anak-anak. Oke, semuanya. Oke, kemudian berikutnya adalah kelas MIPA 1, kelas ICP, Pak Ali Syafaat dan anak-anak. Pak Ali Syafaat sedang bertugas ya, nggak kelihatan di ruang Zoom ini. Kemudian kelas 11 IPA 2, Ibu Emi Nurhayati dan anak-anak. Alhamdulillah. Kemudian kelas 11 IPA 3, Ibu Siti Maria dan anak-anak tentunya. Oke. Kemudian kelas 11 IPS 1, Pak Ahmad Yoni Rizal dan anak-anak. Oke. Semangat terus anak-anak. Kemudian kelas 11 IPS 2, Bapak Muhammad Hilman Fanani dan anak-anak kelas 11 IPS 2. Kemudian selanjutnya kelas 11 IPS 3, Ibu Rusyada dan anak-anak kelas 11 IPS 3. Ayo meriah ya. Oke, sekarang kita masuk pada jenjang yang paling senior ya, paling senior dibandingkan adik-adiknya. Tentu sekali lagi ini luar biasa. Yang pertama saya sapa kelas 12 Ilmu Bahasa dan Budaya, Ibu Dian Prasetyawati dan anak-anak. Oke, berikutnya adalah kelas 12 IPA 1, kelas ICP, Ibu Nikmatul Mustaqimah dan anak-anak kelas 12 IPA 1. Kemudian kelas 12 IPA 2, Ibu Indah Wadati dan anak-anak kelas 12 IPA 2. Kemudian kelas 12 IPA 3 dengan Bapak Marzuki Yatim dan anak-anak. Biasa. Kemudian kelas 12 IPA 4 dengan Bapak Merio Weketas dan anak-anak kelas 12 IPA 4. Kemudian 12 IPS 1 dengan Ibu Dini Eka Permatasari dan anak-anak kelas 12 IPS 1. Kemudian kelas 12 IPS 2 Bu Nur Sofia dan 12 IPS 2. Dan terakhir kelas 12 IPS 3 Ibu Nur Lailiyah dan anak-anak kelas 12 IPS 3. Dan luar biasa. Kita sama-sama ya. Kita jal-jal kita yang sudah sering kita sampaikan, yakni Semam 1 be the first. Ulang lagi. Semam 1 be the first. Oke, tepuk tangan tentunya.
Oke anak sekalian dan Bapak Ibu semuanya, malam hari ini merupakan rangkaian dari agenda milad kita yang insya Allah puncaknya akan kita laksanakan besok pada tanggal 7 September 2020, di mana akan hadir dan sudah menyatakan hadir adalah Presiden Islam di Amerika, Bapak Dr. Samsi Ali. Beliau adalah orang Indonesia yang menjadi Presiden Islam di Amerika. Itu menjadi penanda bahwa sesuai dengan visi sekolah kita akan terus berorientasi global, tentu dengan satu dasar utama, tentu akhlakul karimah, menjadi kader-kader Islam yang luar biasa. Dan SMA Muhammadiyah Gresik pada malam hari ini, pada rangkaian milad hari ini terus berupaya mengembangkan dirinya, tidak hanya bersikup lokal, tapi juga bersikup global. Ada banyak alumni kita ada di banyak negara, dan hari ini dan kemudian nanti di tanggal 7 itu kita akan sampaikan pada publik bahwa SMA Muhammadiyah Gresik selalu siap untuk menggapai dunia global. Nah juga di malam hari ini sebagai penanda kita di milad SMA Muhammadiyah Gresik ke-55, nanti juga kita akan launching sebuah logo dari sebuah media informasi, media komunikasi yang hari sedang mengemuka, yaitu dalam bentuk podcast. Di mana podcast ini nanti adalah sebagai media komunikasi siapa saja dan dari mana saja yang tentu sesuai dengan visi sekolah kita, dengan nilai sekolah kita, yaitu apa? Yaitu bagaimana kita berdialog, berdiskusi tentang pendidikan, tentang bagaimana pengembangan diri. Kemudian kita punya mimpi, mudah-mudahan melalui podcast itu nanti banyak orang yang kemudian mereferensikan podcast kita ini menjadi referensi pendidikan kita kepada siapapun. Dan akan dilihat oleh siapapun dimanapun. Yang kita beri nama dengan Inficast, yakni Innovative Podcast SMA Muhammadiyah Gresik. Yang sebentar lagi nanti akan kita launching logonya, dan kegiatan perdananya akan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020. Baik, saya kira itu sebagai pengantar dari kegiatan kita malam hari. Sekali lagi terima kasih kepada anak-anak sekalian, terima kasih pada Bapak Ibu guru, dan juga terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam kegiatan ini. Wabil khusus tentu selamat datang kepada tadi para alumni, ada Mbak Nadia yang sudah malam melintang di dunia persilatannya Master of Ceremony gitu ya, luar biasa. Dan juga Pak Hansa ini dulu bersama saya ikut lomba bisnis plan di Brawijaya, sekarang jadi dosen, luar biasa. Selamat Mbak Hansa. Kemudian Mas Afrizal yang juga tidak pernah kita juga menjadi seorang penulis, menjadi seorang ilmuwan yang juga luar biasa, dan nanti akan di sebelah sana untuk berdiskusi dengan kita. Dan tentu harapan kita dari para alumni nanti, mari anak-anak kita belajar tidak soal suksesnya, tapi bagaimana dulu mereka seperti apa sampai kemudian menjadi sukses. Dan mari kita jadikan sebagai pelajar bagi anak-anak untuk bekal masa depan anak sekalian. Saya kira itu, mudah-mudahan kegiatan malam ini diberikan manfaat oleh Allah kepada kita semuanya, dan mudah menjadi barokah untuk kita semuanya. Saya kira itu, terima kasih, dan akhirnya nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tadi prakata dari Kepala SMA Muhammadiyah 1 Gresik, Bapak Ainul Mutakin, SPMPD. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ainul. Dan langsung tadi kita lanjutkan menyaksikan bersama-sama
launching logo dari Invikes, Inovatif Podcast SMA Muhammadiyah 1 Gresik yang akan launching nanti di tanggal 26 September 2020. Baik, selanjutnya kita akan langsung nih yang ditunggu-tunggu, dari tadi yang ditunggu-tunggu yang sudah disounding di poster ya kan, sudah ada foto cantiknya. Saya sudah bersama pada malam hari ini bersama salah satu alumni dari SMA Muhammadiyah 1 Gresik, yakni Kanza Nuryandarsari SMMR. Selamat malam Kanza. Selamat malam Nadia. Ya, nah Kanza ini adalah dosen muda di Universitas Ciputra, owner sekali organizer Womanpreneur. Selain itu, ada beberapa achievement yang sudah Kanza capai ya Kanza. Ini aku ngomongnya mungkin campur-campur, bahasa Inggris, bahasa Indonesia oke lah ya. Nanti biar dijelaskan lebih jelas sama Kanza. Kanza pernah mencapai Outstanding Student for the World Health by Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia di tahun 2016. Kanza juga pernah menjadi pemenang dari pengembangan bisnis kreatif yang dilaksanakan oleh IBM. IBM ini kuliahnya Kanza ya? Iya, fakultasnya Kanza di Universitas Ciputra pada tahun 2015 dan juga pernah menjadi third winner of 30 Hour Startup Business Bootcamp Universitas Ciputra di tahun 2015. Nah, selain itu yang membanggakan sekali Kanza ini juga cum laude loh kuliahnya, lulusnya sarjana manajemennya cum laude di GPA 3,56 di Universitas Ciputra dan juga cum laude juga di Magister Manajemen ya Kanza pada tahun 2019 di GPA 3,68. Wih, keren banget. Kanza luar biasa loh. Saya tuh kenal Kanza udah lama banget ya kan, dari SMP. Dari SMP. Dan saya tuh amazed banget ketika saya lihat Instagramnya Kanza itu sangat inspiratif sekali. Nah, boleh dong kenalan dulu Kanza, diceritakan dulu gimana sih bisa sampai jadi luar biasa saat ini gitu. Kenalan dulu, disapa dulu dong adik-adiknya di sini. Halo Bapak Ibu Guru SMA Muhammadiyah 1 Gresik dan adik-adikku. Actually it's so good to be back here ya Mbak. Iya, of course. Rasanya itu beda gitu. Iya, vibes-nya tuh dapat lagi gitu, kayak balik lagi nostalgia zaman SMA dulu gitu kan. Sebelumnya saya mau ucapin selamat milad untuk alma mater tersayangku yang ke-55 tahun, semoga selalu jaya dan semoga selalu unggul dalam melahirkan generasi muda yang tangguh dan hebat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Thank you Kanza. Ya, boleh dong diceritain Kanza, gimana tadi perjalanan hidupnya? Kok bisa sampai di usia muda udah jadi womanpreneur, jadi dosen muda? Coba diceritain dulu dong. Jadi sebenarnya ini sih Nadia, jiwa entrepreneurship saya tuh tumbuhnya justru malah di SMA. Oh ya? I'm so thankful for that. Sebenarnya tuh saat Kampung Pesiar. Wow, Kampung Pesiar. Itu saya juga sudah jadi MC. Udah jadi MC ya? Saya juga sudah jadi MC di Kampung Pesiar loh. Jadi sebenarnya dari Kampung Pesiar itu, karena kan waktu itu seru banget ya. Kita satu kelas dituntut dengan budget, kita harus pikirkan konsep, kita jualan, produknya apa, kita harus produksi, kita harus mencapai profit tertentu, terus kita share itu sama teman-teman. Dan ketika ada di posisi itu tuh, ternyata enak ya jualan itu gitu. Jadi jiwa entrepreneurnya udah mulai muncul nih. Gitu udah mulai oportunis tuh. Enak juga ya jualan gitu kan. Terus akhirnya waktu SMA kelas 3, nah itu saya cukup menyesalinya kenapa saya merasakan feel-nya untuk mulai dagang tuh SMA kelas 3 gitu. Jadi waktu SMA kelas 3 tuh di kelas saya IPS 2 waktu itu isinya anak-anak dagang semua. Oh iya. Nah, jadi ada yang jual main course, ada yang jual cemilan, belum ada dessertnya. Nah, akhirnya saya jualan dessertnya. Nah, jadi SMA itu sekitar berapa bulan sebelum lulus ya, itu saya jualan tuh, jualan puding. Jadi setiap hari ke sekolah tuh bawa 5 tas. Itu satu tas untuk sekolah? Tas untuk sekolah, sisanya tas untuk puding. Baik. Jadi kayak sistemnya kayak open PO gitu kan. Jadi aku bikin listnya siapa-siapa yang mau beli, terus habis itu nanti besoknya di sekolah ada yang ambil ke kelas, ada yang aku anterin gitu. Nah dari situlah sebenarnya dari situ tumbuh. Udah muncul. Terus habis itu SMA kelas 3 juga itu sama Pak Ainul sama teman-teman kita itu pertama kalinya aku ikut lomba business plan competition di Brawijaya. Meskipun memang kita nggak menang sih waktu itu, kita masuk top 10, tapi mentalnya terus habis itu ilmunya itu kebawa sampai aku kuliah gitu.
Baik, dari Kanza, lomba luar itu. biasa ya. Jadi entrepreneurnya dimulai dari situ Dari ya. situ. Terus bisa sampai jadi dosen muda juga itu gimana? Kan di dosen muda nggak jualan ya Kanza ya? Kenapa? Kan nggak jualan gitu, harus belajar dan belajar. Saya sampai kaget loh. Ini adik kelas saya dari SMP loh, dia bisa jadi dosen. Luar biasa ya Kanza. Gimana tuh ceritanya? Jadi kan kebetulan aku ambil jurusan bisnis manajemen ya di Ciputra. Jadi di jurusan saya tuh tidak boleh lulus dan tidak akan lulus kalau nggak punya usaha. Oke, Jadi kita start menarik usaha ya. itu dari semester 2. Nah dari semester 2 itu aku sama teman-teman satu tim kita bikin usaha. Awalnya itu food and beverage ya fieldnya, manufacturing. Waktu itu kita bikin usaha tepung dari biji buah alpukat. Nah di situ aku tuh sama teman-temanku tiap malam nih. Nah kita keliling se-Surabaya sama Gresik, penjual-penjual jus itu ngambilin sampah biji buah alpukatnya. Tentu kita sendiri yang ngambilin di tempat sampah. Kayak gitu. Terus kita produksi sendiri, kita olah, terus kita ujiin. Ternyata memang tepung dari biji buah alpukat ini dia banyak manfaatnya waktu itu untuk kesehatan. Terus kita ikut lomba bisnis plan lagi, skalanya lebih tinggi. Nah, skalanya nasional waktu itu di Pajajaran Bandung. Waktu itu kita juga sangat-sangat apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh tatak untuk ikut bisnis plan itu, untuk ikut kompetisi itu gitu kan. Sampai akhirnya kita nggak nyangka kita ada di final. Waktu itu finalnya bonek lah istilahnya. Bonek kalau nggak banget. tahu tatak ini bonek ini. Itu full of drama. Jadi PPT belum selesai, konten belum selesai, kita ketinggalan pesawat. Akhirnya kita naik pesawat ngejar ke Bandung udah nggak ada, ke Jakarta, pergi lagi sampai Bandungnya jam 4 pagi. Belum bikin PPT dan lain-lain, jam 7 lomba. Oke, di situ tapi akhirnya mendapatkan hasil apa? Nah, akhirnya waktu finalnya itu, waktu itu kita ketemu sama anak UGM, UI, ITB, dan kami dari Ciputra. Nah, yang nggak nyangkanya kita juara 1. Oke. Nah, dari situ sebenarnya trik-trik yang saya dapat waktu ikut lomba dulu di SMA sama Pak Ainul itu saya terapin lagi sama teman-teman waktu di Bandung itu. Ininya Kanza nggak akan sampai di titik itu ya kalau misalnya dulu Pak Ainul ini nggak ngenalin ke bisnis gitu plan, ya benar. Luar biasa. Oh ya, tadi kan kita bahas Kampung Pesiar nih. Mungkin adik-adik yang join ini di sini nggak tahu Kampung Pesiar itu apa gitu. Itu kayak jadul banget ya kita bangga. Jadi sekarang tuh sudah berubah namanya. Kalau nggak salah kemarin saya tuh sempat nge-MC di Adorable. Iya, saya sempat nge-MC di Adorable. Sekarang itu namanya Adorable Kanza. Jadi sama guys. Jadi Adorable sama Kampung Pesiar itu sama, cuman ganti nama aja. Biar lebih inovatif kan, SMA Muhammadiyah Innovative School gitu. Nah, Kanza, setelah mengalami lomba, gagal, ada nggak kegagalan yang bikin Kanza, nggak bisa nih, aku harus berubah biar jadi kayak gini, biar targetku tuh tercapai. Gagal yang bener-bener kayak, aduh nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu Kanza. Itu bisnisku yang tepung dari biji buah alpukat itu yang akhirnya udah nggak bisa jalan lagi, Nadia. Jadi tahun 2015 dan 2016 itu kita dapat prestasi yang cukup membanggakan sebenarnya. Kita dapat booth di pameran Singapore World Food Fair di Singapura waktu itu gratis. Kita udah jual di situ, kita berhasil indirect export lah ceritanya. Produk-produk kita tuh sebenarnya udah kejual ke Jepang, ke beberapa negara di Eropa juga gitu. Terus habis itu 2016 tadi yang Outstanding Student for the World yang Kementerian Luar Negeri juga. Nah, tapi semua itu harus kandas di tahun 2017. Oke, dengan udah perjuangannya udah sejauh itu, tapi harus berhenti. Oke, terus gimana nih Kanza bisa bangkit lagi? Terus Kanza kan juga punya punya CV sekarang makan ya, CV Untung Jaya Abadi, terus juga punya Sri Kandi Organizer yang aku tahu bergerak di wedding organizer ya so far ya. Nah itu gimana Kanza menyikapi kegagalan itu? Jadi biar adik-adik SMA Muhammadiyah ini kayak lebih terinspirasi bahwa berawal dari gagal bukan berarti gagal selamanya gitu. Jadi gagalnya itu kan karena manajemen manusianya ya. Nah dia waktu itu manajemen manusianya. Terus habis itu saya mikir tuh nggak mungkin kayak gini terus karena sudah ketagihan dapat duit kan. Betul. Harus dapat duit terus. Biasanya bisnismen itu pikirannya gitu. Habis cari lagi gitu. Gimana caranya supaya tetap di bisnis, karena bagaimanapun juga yang paling enak itu ketika kita berdiri di kaki kita sendiri. Betul banget. Menjadi bos di perusahaan kita sendiri gitu kan. Setuju, nah terus habis itu saya mikir tuh apa ya enaknya gitu. Malah sebenarnya wedding organizer ini nggak ada bayangan untuk
membuka ini, tapi ya namanya rezeki dari Allah. Betul. Jadi biasanya kita yang menjemput bola, ini saya yang dijemput sama bola. Jadi ada temen waktu itu temen saya tuh mau nikah, tapi terus dia sudah bayar salah satu wedding organizer, tapi ternyata wedding organizer-nya tidak bisa mengarahkan sesuai yang dia mau. Terus dia datang ke saya dengan orang yang tidak sama sekali nggak punya pengalaman handle pernikahan, nggak ada kenalan vendor, nggak pernah menikah juga sebelumnya. Terus dia datang, dia gagalin DP-nya sama wedding organizer tersebut dan bilang, Kanza, aku percaya sama kamu, pegang acaraku. Ya saya dari situ ya kan. Nggak usah melek merem lagi, nggak usah mikir, udah oke. Terus habis itu, jadi peluang tuh datang sendiri gitu. Bola yang menjemput saya. Betul. Terus akhirnya karena nggak pernah punya pengalaman ya bingung dong, ini mau ngarahin orangnya siapa, belajar manajemennya gimana, WO ini juga cara kerjanya gimana. Jadi full semua saya belajarnya by Google dan YouTube. Jadi setiap malam itu rangkaian acara pernikahan yang di YouTube tuh saya play pause. Oh, tanam rikmo tuh gini. Oh, bubak kawa itu kayak gini. Gitu. Jadi belajarnya cuma full dari Google dan YouTube aja. Dan alhamdulillahnya ketika aku seriusin bisnis ini kok ya jadi berkah gitu. Jadi selama 3 tahun berjalan ini ya alhamdulillah. Memang gini ya Kanza, kalau menurut aku dari ceritanya Kanza, berarti belum tentu orang yang dijemput oleh bola itu akan berhasil mencapai cita-citanya. Tapi kita harus terus ini upgrade diri nih. Kira-kira aku bisa sampai di sini dengan cara apa? Misalnya kayak tadi Kanza lihat YouTube, ini. Kalau misalnya tidak semua orang sudah dijemput berhasil, itu tidak semua orang gitu ya. Setuju kan Kanza kalau itu? Baik. Kalau misalnya Kanza nih memandang SMA Muhammadiyah Soto Gresik sejauh ini gimana sih? Ini nggak ada loh. Saya tiba-tiba pikir aja, ini Kanza gimana gitu? Memandang SMA Muhammadiyah Soto Gresik. Ya, sekolah yang penuh kenangan ya buat aku yang Nadia gitu. Terus habis itu juga di UC juga banyak anak-anak dari Muhammadiyah juga kan. Oh iya betul. Baik dari angkatanku, terus adik-adik kelas dan lain-lain. Cuman kalau yang mahasiswa saya kurang tahu ya yang sekarang yang saya didik gitu kan. Itu dari SMA mana nggak tahu ya. Gitu. Cuman yang saya lihat update-nya di sosial media, menurut saya sih sekolah yang paling inovatif dan paling melek teknologi ya di Gresik. Itu malah dari tahun kita dulu menurut saya yang paling unggul ya sekolah Muhammadiyah. Iya. Sampai sekarang saya tuh kalau cerita, saya jadi cerita juga. Saya sekarang cerita tuh saya tidak pernah menyesal masuk di SMA Muhammadiyah. Dulu awal-awal tuh kayak, aku masuk di SMA Muhammadiyah ya, kok aku nggak di negeri ya? Itu pikiran awal. Tapi sampai detik ini saya nggak pernah menyesal sekalipun. Kalau misalnya saya nggak di SMA Muhammadiyah, saya nggak akan ada di titik ini seperti ini. Betul. Jadi buat adik-adik, ini penting banget guys. Jadi kalian jangan sampai skip narasumber kali ini nih. Nanti kita juga akan berbincang dengan Afrizal Faisal Ali gitu. Nah, Kanza, boleh nggak sih ngasih tips biar bisa survive buat adik-adik di dunia perkuliahan itu kan kadang kita capek gitu ya Kanza. Kita kadang bosen, terus kok bisa Kanza lulus dengan GPA atau IPK yang luar biasa, cum laude. Dan akhirnya jadi dosen muda ya dong, kumlot terus soalnya kan. Gimana? Survive di dalam dunia belajar lebih tepatnya untuk adik-adik SMA Muhammadiyah. Oke. Sebenarnya kalau prinsip saya tuh learning by doing ya. Nadia, jadi apapun yang memang ada opportunity datang itu iyain aja dulu, belajarnya sambil jalan kayak gitu kan. Nah, cuman kalau dari pengalaman saya waktu kuliah dulu tuh kita harus sadar, kita harus tahu motivasi kita ada di situ dari awal itu apa. Kayak gitu. Kalau saya sih cum laude tuh sebenarnya bonus. Karena di kampus saya tuh sebenarnya susahnya adalah karena kita harus jalan bareng antara bisnis dan juga edukasi dan juga pendidikannya gitu. Waktu itu motivasi saya dari awal sekolah adalah bagaimana caranya bisnis saya itu tetap jalan dan berprogres dengan baik setiap tahunnya, tapi saya juga bisa lulus cum laude. Nah, karena menurut saya, apa yang bisa saya kasih ke orang tua yang sudah bekerja keras untuk saya, selain cum laude gitu. Karena menurut saya itu adalah salah satu bonus yang bisa membahagiakan saya dan juga membahagiakan orang tua. Betul. Jadi kembali ke motivasi itu sih. Jadi harus tahu motivasinya apa. Pasti akan tetap survive dan tough untuk menggapai motivasinya tadi dari awal, kayak gitu.
Jadi 2 poin penting dari Kansa untuk adik-adik bahwa kita harus tetap learning by doing. Jadi bukan hanya kita jalan aja tanpa belajar gitu, bukan. Terus kita juga harus balik nih motivasi kita dari awal apa gitu. Misal nih di SMA Muhammadiyah pengen jadi hafizah, ya kita harus balik lagi nih motivasi kita awalnya apa gitu. Jangan tiba-tiba berubah-berubah gitu ya. Tapi biasanya kalau misal dalam masa-masa SMA kita masih mencari jati diri sih, setuju ya kan saya. Jadi nggak salah juga kalau kalian join di SMA Muhammadiyah, kalian bisa banyak belajar. Jadi sekarang kalau saya tahu, sepengetahuan saya nih di SMA itu sudah ada tuh kayak ekstrakurikuler yang entrepreneur kayak gitu ya. Jadi itu sangat bagus sekali tuh karena waktu kita dulu belum ada. Terus ada yang belajar tentang MC, public speaking juga ada, psikologi juga ada. Sepengetahuan saya tuh seperti itu. Terus banyak, jadi beberapa bidang yang langsung difokuskan. Jadi nggak setengah-setengah gitu kan, kerennya sekarang itu seperti itu. Nah, apalagi dengan sekarang dunia yang seperti ini, dengan sekolah yang sudah memfasilitasi berbagai banyak bidang untuk teman-teman berprogres, itu menurut saya sangat harus dioptimalkan dengan baik sih wadah tersebut gitu. Jangan setengah-setengah lah, datang ke sekolah ya udahlah, itu zaman banget ya, sayang banget ya kan saya. Karena kalau mungkin bisa ditarik ulur ke belakang ya, kalau misalnya bisa ngulang waktu tuh, saya sebenarnya pengen waktu SMA itu banyak sekali cari pengalaman dan juga mengasah skill-skill yang sebenarnya itu bisa berpotensi banyak di masa depan gitu. Terutama kayak Nadia sekarang jago MC, kan akhirnya ada side job selain main jobnya juga gitu. Karena kan sekarang ya kenapa kalau misalnya kita bisa bikin banyak sumur, kenapa enggak? Setuju banget. Setuju banget Kanza, seru banget. Seru banget loh ngobrol sama Kanza ini. Kalau misalnya nggak ada timingnya tuh saya terus aja gitu. Saya juga pengen nanya tentang organizernya. Saya juga pengen nanya, saya tuh cita-cita S2 juga ada, tapi saya lihat Kanza, wah dia lebih muda dari saya loh, lebih muda dari saya. Lulus tahun 2013 ya Kanza dari lulus dari SMA 2013. 2013, saya 2012 sampai sekarang belum berhasil S2 loh, mau maju mundur. Everyone has their own timeline. Oke, aku setuju banget sampai everyone has their own time, itu benar banget, betul. Dan saya juga saya benar-benar percaya diri itu ketika saya dipercaya dulu tuh ada jalan sehat di Komplek Muhammadiyah kan. Saya dipercaya jadi MC yang saya pakai seragam olahraga gitu. Terus sampai detik ini akhirnya saya berpikir Bu Dewi dong yang ngenalin saya sama Bu Dewi ya. Bu Dewi di sini di belakang layar. Jadi saya dipercaya, saya berprinsip saya mau disuruh MC pakai baju apapun gaskan. Tuh. Bahkan sampai sekarang kalau ada yang tanya harga, saya tuh pengen ketawa gitu karena aduh, saya tuh nggak bisa ngasih harga karena saya ngomong kayak gini tuh suka, hobi, mood saya tuh jadi di sini gitu. Jadi pokoknya saya di SMA juga nggak nyesel kan, saya juga banyak dapat ini ya masukan di SMA, juga ide-ide itu semua berawal dari SMA ya kan. Lebih banyak dapat mentalnya sih di SMA itu, yang akhirnya mental dan cara saya bekerja dengan diri saya itu sebenarnya dari SMA. Cuman keasah lagi ketika kuliah S1, S2, dan akhirnya masuk ke dunia pekerjaan. Wah, luar biasa. Luar biasa kan ini. Jadi adik-adik kalau misalnya sekarang kita emang ada di COVID, di pandemi seperti ini, dimaksimalkan semaksimal mungkin aja. Masing-masing kan pasti punya kontak gurunya, punya WA gurunya. Kita mau bikin apapun itu konsultasikan aja gitu. Saya sampai sekarang saya masih berkontak dengan beberapa guru, juga terharu kalau ketemu sama beberapa guru, itu masih luar biasa. SMA itu nggak akan terlupa lah pokoknya. Jadi kalau misalnya nih adik-adik kan nggak bisa nanya nih karena waktunya terbatas. Kalau misalnya pengen berkunjung bersilaturahmi ke Instagramnya Kanza, boleh dong? Boleh. Instagramnya apa? Disebutkan gitu. Kanza Joko Tirto. Kanza Joko Tirto, Kanza KHANZADJO, ya kan? Seperti itu sisanya. Jadi boleh mampir, boleh nanya-nanya. Soalnya saya sudah gara-gara poster banyak anak SMA yang nge-follow saya bingung ini siapa lagi. Ternyata untung ada Twibbonnya. Oh, SMA Muhammadiyah gitu. Jadi Twibbonnya juga bermanfaat sekali. Dan ini masih boleh berlanjut dengan Kanza, Bapak Ibu Guru? Oke, baik. Jadi sebentar lagi kita akan berbincang dengan Mas Afrizal Faisal Ali. Saya manggilnya Mas jadinya karena beberapa tahun di atas saya. Dan terima kasih banyak Kanza sudah join sama kita. My pleasure. Iya, ada pesan-pesan nggak buat adik Muhammadiyah nih sebelum ditutup? Kalau pesan dari saya sih, intinya cuma satu sih untuk adik-adik.
Jadi orang harus tough. Tough itu nggak harus di dunia perkuliahan aja ya, tapi di semua aspek kehidupan. Karena dengan tough itu, dengan kita jadi orang yang tough itu akan everlasting gitu loh toughnya. Kalau tough times itu never last, tapi kalau people yang tough itu akan everlasting toughnya. Dan ketika kita tough, ketika kita ngeyel sama kehidupan, ya hasilnya juga nggak akan mengkhianati. Betul. Tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Usaha, ya kan? Mengkhianati proses. Jadi kita memang harus, katanya Kanza Nuriyandasari SMMM nih, kita jadi orang tuh harus tough di semua aspek kehidupan. Bukan hanya di dunia perkuliahan, bukan hanya di dunia kantor aja. Karir, bisnis. Semuanya harus tough. Harus tough. Harus ngeyel. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Kalau bosan ya. Kalau kata Pak Ciputra tuh jatuh 10 kali, bangkitnya 11 kali. Gitu. Jatuhnya 10 kali, bangkit 11 kali. Buat adik-adik yang nanti ke depan mau kuliah nih, nggak keterima di satu, masuk aja terus di situ. Di jurusan beda-beda nggak apa-apa, siapa tahu beruntung ke 11 kalinya ya, Kanza, seperti itu. Baik, terima kasih Kanza sudah join. Sementara ini, Mas Afrizal Faisal Ani ini akan kita berbincang di Zoom. Halo, Assalamualaikum Mas Afrizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Selamat malam. Ya, malam, Mbak. Iya. Posisi lagi di mana nih, Mas Afrizal? Posisi sekarang di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan, baik. Nah, perlu ada Mas Afrizal Faisal ini merupakan konsultan strategi manajemen dan inovasi, peneliti muda, serta penulis buku. Mas Afrizal ini lulusan dari SMA Muhammadiyah 1 Gresik tahun berapa, Mas, kalau boleh tahu? Masuk 2006, lulus 2009. Lulus 2009, baik. Boleh dong Mas, sebelum kita ngobrol lebih jauh, ucapin dulu selamat ulang tahun, selamat milad untuk SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Ya, saya agak grogi nih karena ketemu ibu-ibu bapak yang udah lama nggak ketemu ini. Pak Ainul yang terhormat dan bapak ibu guru yang masih kenal saya, yang baru juga mungkin banyak. Saya Afrizal Faisal Ali, lulusan tahun 2009, mantan Ketua Umum IRM, periode 2007-2008, mengucapkan selamat milad pada SMA Muhammadiyah 1 Gresik yang ke-55. Semoga makin inovatif dan pastinya mengeluarkan atau memberikan berkontribusi pada bangsa dan negara dengan memberikan generasi yang cerdas, iman, Islam, dan tangguh. Oke, terima kasih atas ucapannya. Kata-katanya berbobot semua ya kalau penulis tuh ya. Beda sama MC loh. Baik, Mas. Panggilnya Mas Afrizal ya, Mas ya. Mas Afrizal. Ya, boleh. Mas Afrizal adalah merupakan konsultan strategi manajemen dan inovasi, peneliti muda, dan juga penulis buku. Boleh diceritakan dong perjalanan hidupnya terlebih dahulu sebelum sampai di titik sekarang ini. Mau dari mana? Dari mana ya Mas ya? Dari yang seru boleh deh, yang paling seru aja, part-part paling serunya aja. Ya, adik-adik yang saya cintai, dan mungkin ada Mas Mbak alumni yang ikut, saya izin. Jadi, perjalanan hidup saya mungkin sangat unik ya. Masa SMA dulu memang penuh suka dan duka ya. Mungkin ada beberapa guru yang tahu saya lah ya. Mungkin ada siapa ini? Ada Bu Nur Hidayati, Pak Hulu, Bu Lili, dan lain-lainnya. Terima kasih atas bimbingannya dulu ya. Jadi lulus dari SMA, saya itu waktu asesmen psikolog sama Bu Wiwit dulu itu disuruh ke dokter ceritanya. Jadi dokter anak cocok karena pinter di biologi. Ya kata Bu Ani, pinter biologi tapi nggak berapa pinter harusnya. Pinter di biologi. Daftar kuliah kedokteran di 10 universitas nggak ada yang mau nerima. Jadi bingung. 10 universitas beneran ya ini Mas Afrizal ya? Iya beneran. Oke, beneran ya, bukan hanya kiasan gitu. Dari seluruh Indonesia saya daftar, udah mau mandiri, SNPTN, jalur apapun didaftar, nggak ada yang mau nerima. Waduh, saya bingung kan, karena bingung, ditanyain teman-teman tetangga, Afrizal kuliah di mana, belum dapet, ya udah. Waktu itu saya putuskan untuk hijrah merantau ke Bandung. Merantau ke Bandung itu nggak dapat kuliah.
Dan saya nggak tahu tujuannya apa ke Bandung juga nggak tahu. Yang penting keluar dari Gresik. Oke. Habis waktu merantau itu akhirnya tahu dunia luar karena merantau itu punya referensi banyak. Dan akhirnya saya kuliah di Politeknik Negeri Bandung, jurusan D3 Teknik Energi ya. Nah ini sangat melenceng jauh nih dari yang asesmennya Bu Wiwit kan. Nyuruhnya IPA, suruh biologi, tapi nggak tahu ya, mungkin rezekinya dari Allah, dikasihnya kuliah di teknik energi waktu itu. Kuliah, ternyata karena saya suka organisasi sejak SMA kan, jadi pas kuliah juga suka organisasi akhirnya. Ikut organisasi sana-sini, badan eksekutif sana-sini, kuliahnya lupa. Jadi timing manajemennya kurang pas waktu itu. Ya, saya anggap fasenya fase gagal. Fase gagal karena waktu lulus di Politeknik Negeri Bandung, saya IPK-nya 2,65. Dari skala 4, ya ini cukup menantang juga waktu itu di gejolak dunia pekerja Indonesia. Iya, betul. Tapi alhamdulillah gimana nih ngadepinya, Mas? Saya nggak putus asa, karena saya ngimbangi dengan soft skill yang ada di organisasi. Tapi waktu itu memang ada 2 perusahaan oil and gas luar negeri nawarin saya kerja di Balikpapan sama di Batam. Cuma karena faktor education akhirnya saya lanjut S1 Teknik Mesin di Universitas 11 Maret Surakarta, Solo. Nah, di situ titik puncak saya. Mau nggak mau saya harus berubah karena saya harus punya spirit. Kalau nggak punya spirit, saya akan layu diterjang badai kehidupan kan. Nah, akhirnya mau nggak mau bangkit, punya spirit, harus punya grit, effort. Nah, akhirnya saya belajar, lulus, lanjut D3 ke S1 tuh ya, adik-adik, itu kan kalau aturannya kementerian itu minimal 2 tahun. Ya, maksimal 3 tahun. Kalau lebih dari 3 tahun akan ada opsi perpanjangan, kalau nggak DO. Nah, tapi kontrak minimal 2 tahun itu saya selesaikan dengan 1 tahun 10 bulan. Jadi hemat 2 bulan, karena saya benar-benar belajar fokusnya. Nah, dari belajar itu saya ya bisa akhirnya senang sama penelitian. Sempat diundang ke Kroasia, sudah ada letter visitnya dari Kedubes, cuman gagal berangkat karena funding. Tetap nggak putus asa, saya tetap meneliti aja akhirnya, baca buku, baca literatur, hipotesa sana-sini, tetap jalin komunikasi dengan berbagai pemerintahan tentang penelitian. Akhirnya saya dapat funding dan dapat purpose undangan lagi ke Norwegia dan Jerman. Pas bulan puasa, pas bulan Ramadan. Mungkin rezekinya orang Islam di sana banyak-banyaknya. Jadi pas bulan Ramadan saya berangkat ke Norwegia, Jerman, kurang lebih 1 bulan. Tapi tetap akhirnya berangkat ya Mas ke luar negeri ya, ke Norwegia sama ke Jerman ini ya? Berangkat. Saya ngalamin puasa berapa itu? 2 jam mungkin waktu di Norwegia, Jerman gitu. Tapi saya cuma kuat 2 hari, sisanya musafir. karena memang luar biasa cobaannya ya. Jadi cuma ngalamin sholat Isya Maghrib dilanjut subuh cuma 2 jam jedanya. Ya, jadi jamnya lebih panjang ya untuk puasanya ya Mas ya? Ya, jamnya lebih panjang. Di situ saya meneliti dan presentasi paper conference tentang renewable energy. Alhamdulillah terpublikasi dengan baik, dan dari cerita Norwegia Jerman itu tiap pulang conference atau tiap pulang penelitian itu sorenya saya mampir ke pelabuhan Bergen, di kota Bergen, pelabuhan Norwegia, saya nulis. Ya. Di situ timbul rasa diri untuk menulis sebuah cerita. Nah, akhirnya setelah itu pulang, kerja, mengamalkan ilmu, pas kerja kok nggak sesuai dengan jurusan. Nah ini mungkin juga saya bagi-bagi ke adik-adik juga. Nggak usah kaget, zaman sekarang itu memang namanya unknown era ya. Unknown era itu artinya era turbulensi, fluktuatif, naik turun. Kalau posisinya sekarang, ya udah, kasih yang terbaik yang sekarang. Urusan nanti ya nanti aja. Gitu. Kalau sekarang fokusnya di IPS ya udah IPS, fokusnya di IPA ya udah belajar aja, kasih yang terbaik di tempat adik-adik itu.
Nah, waktu itu saya kasih aja tempat terbaik kalau memang tempatnya penelitian. Tapi waktu kerja saya akhirnya kerja di area strategis dan manajemen, belajar dunia baru lagi. Kaget lagi. Belajar dunia inovasi lagi. Ya selama 3 tahun ini alhamdulillah bisa ngeluarin buku lagi satu tentang manajemen leadership. Dan dari itu juga belajar tentang strategi manajemen inovasi. Di situ juga belajar berbagai kondisi VUCA ya. Kalau adik-adik tahu VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Artinya memang eranya sudah nggak bisa ditawar lagi. Ya, belajar hal apapun harus terbuka, open mind. Pesan saya itu aja. Nah, alhamdulillah sampai sekarang sudah diberi oleh Allah jalannya seperti ini, Mbak. Mungkin seperti itu. Karena kalau boleh tahu, selain menulis ini Mas Afrik kerja di mana, Mas? Saya kerja di energy company, di Astra International Group. Yang di ini ya? Oh, saya pernah MC di situ kayak di Pama ya, Mas ya? Iya. Masih ya? Oh, saya soalnya waktu di Pama itu ada posternya Mas Afri. Terus saya lihat ini bukan kakak kelas saya ya, gitu. Ada posternya gitu. Mas Afri. Iya, gitu, luar biasa loh. Mas, ada 2 buku yang sudah diterbitkan. Berapa buku, Mas? Ini saya dikirimi 2 buku sih. Transformation sama Menunggang Gelombang. Ya, 2 buku alhamdulillah. 2 buku. Boleh diceritakan dong, Mas, sekilas aja tentang transformation ini. Ini saya lebih tertarik ke yang transformation nih, membentuk kepemimpinan efektif menuju sukses pribadi dan organisasi. Boleh diceritakan sedikit nggak, Mas, tentang bukunya? Oke, saya sharing terkait buku saya Transformation. Ini artinya bahwa kehidupan itu ada 2 sisi, untuk pribadi dan untuk lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu lebih utama untuk organisasi. Jadi untuk diri sendiri, yaitu mau nggak mau, kita harus punya attitude ya. Attitude dalam arti harus mempertanggungjawabkan masa depan kita mau kemana. Kalau hari ini kita leleh ya, bahasanya leleh santai, ya sudah, berarti masa depannya juga nanti nggak tahu, bisa leleh atau bisa santai juga nggak tahu kan. Tapi kalau hari ini kita berdampingan dengan buku, berdampingan dengan apa yang kita kerjakan mengandung masa depan kita, ya kita berarti sudah siap bergerak untuk menuju masa depan yang baik. Jadi adik-adik, masa pandemi COVID ini sebenarnya kesempatan. Karena saya menulis buku Transformation itu ketika saya kena lockdown. Saya kena lockdown di hutan selama 5 bulan, tuh bayangin, nggak bisa ngapa-ngapain. Susah sinyal waktu itu. Nah, kalau saya anggap tidur-tiduran, malas-malesan, yang nggak ada gunanya juga kan. Kalau kita berpikiran dewasa ya, artinya harus ada sesuatu yang kita tawarkan untuk hidup ini. Kita yang menawarin ke hidup. Saya mau bangkit, saya mau bahagia. Waktu itu saya isi waktu luang dengan menulis, membaca buku. Nah, menulis dengan membaca buku itu kita punya aktivitas. Nah, adik-adik kalau sekolah juga punya aktivitas belajar mengerjakan tugas. Ya, saya pesen di buku saya juga ada namanya Sense of Progress. Nah, kalau Sense of Progress itu segala aktivitas itu kita perlu monitoring nih. Apakah saya itu sudah selesai atau belum. Tapi targetnya nggak usah mulu-mulu. Malam ini setelah sholat Isya, saya baca buku biologi 2 halaman. Terus continue aja, besok lagi baca buku biologi 2 halaman. Terus. Small effect itu akan jadi dentuman besar sama adik-adik ketika muncul exponential thinking-nya. Nah, nanti lama-lama akan terbiasa. Yaitu yang jadi rujukan saya di buku itu. Jadi buku saya memang... Biar adik-adik mungkin biar lebih memahami exponential thinking itu apa gitu. Jadi biar adik-adik lebih, maksudnya kayak gini gitu. Grafik eksponensial harusnya sudah diajari sama Bu Ainun Jariah ini ya, atau Bu Lili ini. Kalau anak-anak SMA-nya nggak tahu, berarti Bu Ainun sama Bu Lili ini yang saya salahkan. Oh ya. Ya Bu, kalau ada grafik eksponensial itu kan ada linier yang biasa kan. Kalau eksponensial kan
sumbu XY-nya kan melonjak tuh. Nah, adik-adik itu harus punya pikiran yang melonjak, artinya lebih cepat dari yang terduga. Tapi diawali dari small step tadi, stepnya kecil dulu, nggak usah mulu-mulu. Katakanlah saya setelah sholat isya saya punya target baca 1 buku biologi, yakin, mungkin, ya biasa saja, nggak usah mulu-mulu 2 halaman. Nah, nanti akan kerasa eksponensial bahwa saya sudah selesai, nggak kerasa 2 minggu atau 10 hari sudah selesai baca buku itu, bisa mengamalkannya. Seperti itu, Mbak. Luar biasa ya, saya ini berasa ada di ini loh Mas, jadi keynote speaker gitu loh, jadi di seminar-seminar gitu. Luar biasa ya, alumni dari SMA Muhammadiyah 1 Gresik, Mas Afrizal Faisal Ali ini juga boleh dong dibagi strategi dari manajemen diri gitu. Strategi manajemen dirinya Mas Ali, kan jadi saya lihat Pak Ali jadi ngomongnya Mas Ali, Mas Afrizal. Jadi gimana sih Mas membagi waktu antara jadi penulis juga jadi ini ya Mas ya, pekerja ya Mas kalau ngomongnya, gimana ya Mas? Ya pekerja juga, jadi penulis, pekerja gitu. Juga orang tua kan ya Mas ya sekarang ya? Ya. Baik, boleh dong dibagi waktu gimana cara mengatur waktunya gitu Mas. Karena kan kadang kalau udah belajar, ya udahlah belajar aja, nggak usah mikir yang muluk-muluk, nggak usah mikir jadi penulis lah, jadi entrepreneur lah atau apa gitu, gimana? Waktu itu kan 24 jam ya adik-adik ya, jadi 24 jam itu ada 12 jam kalau dibagi 2. 12 jam pertama itu kalau saya baca buku referensi dari Stanford University itu 12 jam awal dibagi hari ke siang itu namanya golden time. Golden time itu adalah momentum yang harus digunakan adik-adik untuk membahagiakan diri, bebas. Membahagiakan diri dalam arti bagiannya masing-masing ya. Saya mau belajar, saya mau ujian, saya mau kerja, saya mau penelitian. Ya keluarkan aja di golden time itu. Golden time itu dari jam 5 sampai jam 12. Jam 5 pagi sampai jam 12 siang itu golden time. Nah, nanti ketika setelah jam 12 siang itu namanya break time atau old time ya biasanya itu orang nyebut di situ. Nah, ini waktu untuk muhasabah, artinya waktu rehat setelah mengerjakan golden time. Apa yang kurang hari ini saya kerjakan bisa dikerjakan lagi besok atau bisa diselesaikan hari ini. Ada evaluasi diri. Ya, menurut saya manajemen diri itu artinya kita bisa membagi waktu, kapan saya harus berkontribusi ke golden time tadi, lalu kapan saya berkontribusi after golden time. Karena orang golden time itu fokusnya itu 80%, bisa juga 90% kalau penelitiannya itu. Nanti sisanya itu pasti kebanyakan 30-40% itu pasti rebahan. Sore, malam itu susah mikir orang-orang. Ya itu jadi bagi waktunya ada di golden time itu kontribusi besarnya ada di situ, proporsional. Mungkin itu. Berarti kan kalau misalnya dalam masa pandemi COVID gini lebih banyak ya sebenarnya Mas waktu-waktu untuk golden time-nya, jadi mereka nggak termakan untuk ke sekolah, jadi bisa sekolah di rumah, bisa belajar apa gitu yang lain, begitu ya Mas Afrizal? Iya, betul. Jadi banyak kan di Instagram jadi tim rebahan selama COVID, itu jangan dilakukan lah. Sekarang zaman seperti ini, di zaman yang sudah industri 4.0 kayak gini, udah nggak waktunya lagi kita jadi tim rebahan, karena kalau misalnya kita mau jadi sesuatu di kemudian hari, kita harus memulai dari sekarang, begitu ya Mas Afrizal? Iya. Baik, Mas boleh dong dikasih tips and triknya untuk adik-adik SMA Muhammadiyah 1 Gresik, gimana Mas Afrizal bisa sampai di titik sekarang. Tadi kan sudah dijelaskan nih Mas Afrizal itu waktu di Politeknik Negeri Bandung juga nggak yang maksudnya lulus dengan bukan yang cukup memuaskan, tapi Mas Afrizal bisa membalasnya ketika di Universitas 11 Maret ya Mas ya? Iya, betul. Boleh dikasih tips and triknya Mas Afrizal? Bagi saya satu aja, yaitu tanamkan great personality.
Grit itu kan gigih tangguh ya. Jadi mau perempuan, mau laki-laki, apapun gendernya, kalau sudah punya grit, gigih tangguh, itu nggak akan ada yang bisa ngelawan. Ya, contoh kalau saya waktu itu D3 udah nyerah, saya nyerah udah. Nggak tahu saya akan jadi apa kalau saya nggak akan kuliah lagi, nggak akan bisa ngerasain Eropa lagi. Nah, itu tuh saya punya grit, tangguh bahwa saya harus bangkit, harus bisa menghasilkan karya dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Ya, alhamdulillah, step by step saya ikuti pelan-pelan. Artinya gritnya itu tetap di bawah. Grit personality kita tetap di bawah. Jangan sampai loyo. Kalau biasanya kan ada charger tubuh gitu kan. Ya tetap grit itu jadi pedoman. Jadi baseline-nya adik-adik itu jangan sampai gigi tangguh kita jadi terurai-berai. Tetap di itu. Sampai sekarang alhamdulillah waktu lulus S1 juga cum laude, alhamdulillah ada hasilnya juga seperti itu. Kalau misalnya sama sih sebenarnya saya ngobrol dengan Kanza dan Mas Afrizal itu sama poinnya. Kita jadi orang tuh harus benar-benar ngeyel, harus benar-benar tough, harus benar-benar punya keyakinan dan juga usaha ya Mas ya. Sehingga adik-adik bisa lihat sendiri Kanza dan juga Mas Afrizal ini bisa sampai di titik sekarang ini karena tadi great personality, tough juga. Jadi samalah istilahnya intinya gitu. Setuju ya Mas Afrizal ya seperti itu? Ya. Baik, terakhir dong Mas, sebelum kita mengakhiri Zoom, maksudnya mengakhiri Zoom kali ini, boleh dikasih pesan-pesan untuk adik-adik SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Pesan saya untuk keluarga tercinta ya, untuk keluarga perguruan Muhammadiyah, wah Bapak Ibu juga tetap semangat ya, apapun kondisinya. Ya hidup adalah ibadah, jadi tetap bergerak maju untuk membimbing adik-adik. Dan adik-adik juga yang penting pertama karena era COVID ini, yang pasti jaga diri, jaga kesehatan ya. Itu yang sudah pasti karena dengan sehat kita bisa melakukan apapun sesuai keinginan kita. Nah, yang kedua adalah jangan berkecil hati atau jangan sedih ketika apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan itu tidak sesuai. Ini takutnya anak-anak nyebutnya apa ya, Gen X apa Gen Y ya, saya juga lupa itu. Nah ini kadang condong ini sempat menyerah. Aduh Mas saya nggak jadi ini, aduh Bu saya nggak jadi ini. Ya, jangan ada pikiran seperti itu ya. Karena kalau ada pikiran kayak gitu itu mindsetnya akan terbentuk. Pola pikirnya akan terbentuk ya sudah. Nggak jadi ini kok Bu, ngapun. Udah mentok gitu ya Mas ya, udah nggak ada di rumah aja. Ya saya pesen tetap semangat aja, tetap semangat. Lakukan yang tadi itu, sense of progress-nya dengan baik. Nggak usah mulu-mulu impiannya, mulai dari small step, nanti akan benar-benar ngasih dentuman efek yang besar nih. Snowball efek dalam diri adik-adik masing-masing akan terlihat nantinya. Mungkin seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Mas Afrizal atas pesan, tips dan juga triknya untuk adik-adik SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Terima kasih Mas Afrizal sudah bergabung di opening kali ini. Terima kasih Mas Afrizal. Jadi kita ngomong nih, saya yang mengaba-aba ya nanti ya. Udah tahu kan Kanza, kita harus ingat nih. Jadi nanti kalau Nadia bilang SMAM 1, jawabnya be the first. Bareng seluruh adik-adik juga ya. Jadi bukan hanya kita bertiga, adik-adik yang udah gabung di Zoom kali ini, saya bisa lihat kalian ya, kalian yang nanti saya catetin ya kalau misalnya kalian nggak ikut jargon sama saya, ini ada siapa nih? Misalnya nih, saya random nih, Arsi, Bayi, aduh saya nggak ngerti, Fadila, hai guys, Dian, Masita, semuanya. Kalau misalnya kalian nggak ikut SMAM 1 di the first, saya catat nih, saya ada di ruangan Pak Ainul ya, jadi hati-hati. Oke, kita bareng-bareng dulu. SMAM 1, be the first. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi, Zuhud, 10 IPS 2 kamu tadi nggak kelihatan loh. Zuhud, oke, ya, baik, oke. Kita coba yuk. SMAM 1, be the first. Oke, itu tadi perbincangan kita dengan dua narasumber dari alumni SMA Muhammadiyah 1 Gresik yang luar biasa. Terima kasih saya ucapkan ke Kanza Nuriandasari SMMM. Terima kasih banyak Kanza sudah hadir dan juga sudah join. Terima kasih juga untuk Mas Afrizal Faisal Ali.
Sama-sama Mbak, terima kasih Baik. juga. Terima kasih juga untuk Mas Afrizal Faisal Ali, alumni dari SMA Muhammadiyah Gresik tahun 2009 yang ada jauh di sana. Nah, jangan lupa kita akan kembali di puncak acara dari Milad SMA Muhammadiyah 1 Gresik yang ke-55 pada tanggal 7 September 2020 ya guys. Jadi 7 September jangan lupa. Dan saya cukup sekian sepertinya, saya mau mengucapkan nih selamat Milad yang ke-55 untuk SMA tercinta saya, SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Tetap maju, tetap berkarya, berinovasi untuk meningkatkan layanan pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Gresik. Saya Rosida Nadia dan segenap panitia yang bertugas undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.